Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masria dan teman saya Nina Yuniar Alilisa dan Yesi Realita. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang resiko operasional dan business continuity management. Resiko operasional. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat merugikan suatu perusahaan. Risiko pada hakikatnya memiliki dampak negatif kepada sasaran dan juga strategi perusahaan. Maka kemungkinan terjadinya suatu risiko akan berakibat terhadap bisnis yang merupakan hal mendasar untuk diidentifikasi dan juga diukur. Sedangkan operasional merupakan adanya sebuah konsep abstrak untuk dapat memfasilitasi terhadap suatu pengukuran yang variabel. Risiko operasional di sini merupakan suatu potensi yang penyimpangan dari hasil yang telah diharapkan karena tidak dapat berfungsinya salah satu sistem SDM dan teknologi maupun faktor-faktor lainnya. Rianto berpendapat bahwa manajemen risiko operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, dan dengan adanya suatu kejadian eksternal perusahaan yang dapat mempengaruhi operasional koperasi. Sedangkan ahli di sini berpendapat bahwa resiko operasional ini merupakan suatu jenis resiko yang dapat dikelola dan dikendalikan secara baik jika bank tersebut dapat memperbaiki bisnis efisiensinya. Salah satu yang dapat mempengaruhi profitabilitas yaitu efisien dalam menekan biaya operasional dan non-operasional. Yang selanjutnya, saya Yesi Realita akan melanjutkan tentang proses identifikasi, pemantauan, dan pengendalian manajemen risiko operasional. Menurut Rianto, identifikasi dan pengukuran risiko operasional. Yang pertama, pihak koperasi melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap parameter yang dapat mempengaruhi eksposur risiko operasional. Yang kedua, mempertimbangkan berbagai macam faktor internal dan eksternal dalam melakukan identifikasi dan pengukuran risiko operasional. Pemantauan risiko operasional. Yang pertama, melakukan pemantauan risiko operasional dengan secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur risiko operasional secara kerugian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas utama koperasi, antara lain dengan cara menetapkan sistem pengendalian internal dan juga mengendalikan laporan secara berkala mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh risiko operasional tersebut. Kedua, melakukan pengajian ulang secara berkala terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko operasional serta dampak kerugiannya. Pengendalian risiko operasional. Yang pertama, mengendalikan risiko yang dilakukan secara konsisten sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil. Yang kedua, dalam penerapan pengendalian risiko operasional, koperasi dapat mengembangkan program untuk memitigasi risiko operasional antara lain sebagai pengaman proses teknologi informasi dan alih daya pada sebagian kegiatan operasional. Yang ketiga, pengendalian terhadap sistem informasi harus lebih memastikan. Yang selanjutnya yaitu Business Continuity Management atau BCM. Business Continuity Management atau BCM atau yang sering disebut dengan ISO 22301 adalah arahan bagi organisasi atau perusahaan untuk merencanakan bisnis yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan suatu risiko-risiko yang akan terjadi ke depannya dan bagaimana cara mengatasi risiko tersebut atau bagaimana meminimalisir agar risiko tidak sampai terjadi. Business Continuity Management atau BCM mempersiapkan agar perusahaan masih dapat berjalan setelah adanya disrupsi dan mampu mengidentifikasi disrupsi yang akan terjadi. Business Continuity Management atau BCM sebagai standar suatu arahan bagi perusahaan untuk menyiapkan perusahaan baik saat terjadi disrupsi maupun setelah terjadi disrupsi. Yang selanjutnya, dalam perusahaan sangat diperlukan adanya Business Continuity Management atau BCM karena Business Continuity Management atau BCM ini merupakan kelanjutan dari upaya manajemen risiko yang telah diterapkan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Business Continuity Management
atau BCM ini memiliki manfaat yang baik bagi suatu perusahaan atau organisasi. Yang pertama, dapat meningkatkan reputasi suatu perusahaan. Yang kedua, aset perusahaan akan terlindungi. Ketiga, pencapaian organisasi dapat terlindungi. Keempat, mencegah terjadinya kerugian finansial perusahaan atau organisasi. Yang kelima, dapat menyediakan sebuah pilihan untuk strategi dan opsi pemulihan. Selanjutnya yaitu Business Continuity Management, yang terdapat struktur yang merujuk pada ISO 22301 yang harus diketahui oleh perusahaan, yaitu di sini itu ada bagan, di mana yang pertama yaitu BIA, kemudian ke DRA, kemudian ke BCS, kemudian ke ERP. Sebelum ke ERP itu ada CMP, kemudian dari ERP ke BCPF DRA, kemudian dari BCPF DRA ke BIP. Nah, di sini BIA, penjelasan dari BIA yaitu analisis yang dilakukan agar dapat memberi pengaruh terhadap bisnis yang dilakukan. Kemudian dari BIA ke DRA, DRA yakni penilaian untuk mengklarifikasikan risiko-risiko yang disebabkan hasil dari BIA. Nah, kemudian dari DRA ke BCS. BCS merupakan strategi yang akan dijalankan oleh perusahaan pada saat terjadi disrupsi. Strategi ini dapat memberikan arahan supaya bisnis tetap dapat dijalankan sebagai mestinya. Kemudian sebelum masuk ke ERP, yaitu ke CMP. CMP merupakan dokumen rencana komunikasi atau koordinasi yang harus dilakukan pada saat terjadinya indikasi disrupsi. Kemudian ke ERP. ERP atau yang lebih dikenal dengan rencana tanggap darurat yang ditentukan perusahaan dengan maksud dan tujuan untuk membantu perusahaan agar tidak terindikasi disrupsi. Dari ERP yaitu ke BCPF DRA, yaitu dokumen yang memberikan gambaran rencana pemulihan yang disebabkan oleh disrupsi, khususnya di bidang IT, yang berisi tentang failover dan failback, rincian sistem, infrastruktur, topologi, dan hardware pada DRC. Kemudian ada PIP. PIP yakni dokumen rencana kegiatan setelah terjadinya disrupsi yang berisikan penerapan, pemulihan, dan normalisasi. Nah, dari keempat struktur tadi yang mencakup CMP, ERP, PIP, BCPF DRA, yaitu merupakan BCP organisasi, yaitu Business Continuity Plan, yang merupakan rencana yang akan dijalankan secara sistematis sebagai bentuk respon dari kejadian disrupsi. Jadi, sebelumnya perusahaan harus mengetahui bagaimana alur dari struktur BCM itu sendiri. Kemudian dalam penyusunan Business Continuity Management atau BCM memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama plan atau perencanaan, di mana digunakan untuk melakukan dan menetapkan ketentuan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi sebelum ini diperlukannya menyusun BCM itu sendiri, di mana kita harus menentukan rencana-rencana yang akan dikerjakan untuk kedepannya. Kemudian selanjutnya do atau persiapan dan melakukan realisasi rancangan yang sudah dibuat pada bisnis. Jadi pada do ini nanti rencana yang sudah dibuat sebelumnya akan diimplementasikan atau akan direalisasikan. Selanjutnya yaitu cek atau pengecekan. Nah, di sini pemastian bahwa bisnis yang dilakukan berjalan dengan efektif pada kondisi tertentu. Jadi nanti akan ada evaluasi, di mana di situ akan ada pengecekan setiap perencanaan yang sudah berjalan, apakah efektif, apakah ada hambatan tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu action, yaitu melakukan evaluasi terhadap hasil pengujian agar mendapatkan perbaikan yang berkesinambungan. Nah, di sini yaitu setelah melakukan pengecekan, jika ada indikasi terhambatnya suatu rencana, maka akan diperbaiki pada opsi terakhir ini. Nanti rencana akan lebih
baik ke depannya. Terima kasih. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.